Peristiwa kebakaran rumah di Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis 18 Desember malam menewaskan 5 penghuni rumah. Kelima korban diketahui satu keluarga bernama Bun Hui, Tiong Amoy, kemudian Natalia, Gisel, serta seorang asisten rumah tangga. Keberadaan teralis pada rumah menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses evakuasi korban. Akses keluar rumah yang terbatas membuat seluruh korban terjebak di kamar lantai 2 hingga akhirnya meninggal dunia akibat menghirup asap tebal. Hal ini juga terpantau dari kondisi rumah yang hangus pasca kebakaran. Terlihat bagian lantai 2-nya terpasang teralis permanen yang masih utuh selepas kebakaran mau terjadi. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Budi Haryono mengatakan kondisi bangunan yang dipasangi teralis permanen memperparah situasi ketika api mulai membesar. Korban tidak memiliki jalur alternatif untuk menyelamatkan diri saat pintu utama sudah dilalap api. Budi pun menjelaskan kebakaran diduga dipicu aktivitas pengisian daya mobil listrik di lantai dasar rumah. Api disertai ledakan dan panas tinggi dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan. Api kemudian dengan cepat membesar dan menjalar hingga ke bagian belakang bangunan. Rumah tersebut diketahui juga difungsikan sebagai tempat usaha aksesoris yang menyimpan banyak bahan mudah terbakar, seperti biji plastik, cat, dan perlengkapan lainnya. Kondisi itu membuat api cepat membesar dan menghasilkan asap sangat tebal. Kebakaran awalnya terjadi di rumah yang ditinggali kelima korban dan akhirnya merembet ke 3 rumah lainnya. Sementara teralis membuat pergerakan penghuni dan petugas menjadi terbatas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat mendengar teriakan minta tolong dari seorang perempuan yang terjebak di dalam rumah tersebut. Upaya penyelamatan dilakukan bersama warga dengan membongkar teralis menggunakan linggis, namun api sudah terlanjur membesar. Agus menambahkan dalam proses penyelamatan tersebut, satu petugas pemadam kebakaran sempat pingsan akibat paparan asap. Petugas tersebut langsung dievakuasi dan mendapat penanganan awal berupa pemberian oksigen hingga kondisinya kembali pulih. Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung cukup lama hingga pagi hari. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas menemukan 5 jenazah di lantai 2 rumah, tepatnya di dalam satu kamar. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi berkumpul dan saling berangkulan. Budi pun memastikan kelima korban meninggal dunia akibat menghirup asap, bukan karena terbakar, mengingat kondisi jenazah ditemukan masih utuh. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran maut tersebut. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi terkait kebakaran rumah itu. Kapolsek Penjaringan AKBP Agus Adiwijaya mengatakan dari 5 saksi yang diperiksa, 2 diantaranya merupakan saksi kunci yang melihat langsung awal mula kebakaran.
Langsung aja. Yuk. Warga sedang mengejar mobil listrik. Itu menjadi alasan kita itu terbakar mobil itu dan ada ledakan. Dan pulang mobil itu agak beda dia ketika itu tertentu itu sangat panas, jadi itu langsung kemudian radiasinya itu membakar dalam rumah. Nah ini rumah ini dia usaha aksesoris yang isinya itu biji plastik, kemudian cat dan lain-lain. Nah persoalan kemudian di dalam rumah itu ada keluarga, ada suami istri, anak dan rumah tangga. Dia tidak bisa keluar karena yang pertama akses keluar itu satu, dia itu menuju pintu yang ada mobil listrik. Jadi dia tidak keluar karena itu terbakar. Dan kemudian yang lainnya kita lihat teralis, jadi tidak bisa keluar dia. Dan kita tahu pembunuh utama kebakaran bukan api tapi asap. Jadi itu memang kita datang masuk sama-sama, kita juga kita masuk anggota masuk menggunakan aparatus alat bantu pernapasan. Dan kenapa cukup lama? Karena cukup lama kita selesai sebenarnya pendinginan jam 11 selesai. Untuk melokalisir jam 10-an lewat itu sudah selesai. Nah persoalannya kan tadi kita fireless cerita yang terbakar. Jadi ini gudang biji plastik yang memang harus lama. Kita melakukan namanya pemadaman dengan menggunakan sistem. Jadi kita buat sendiri itu gudang biji plastik itu. Nah itu kenapa lama seperti itu. Kita harus melakukan membaca cara dulu sistem. Dan alhamdulillah sumber air agak aman di sini. Tapi itu namanya karena tadi fireless tadi. Dan kemudian kita temukan korban jenazah 5 orang itu di kamar. Tadi itu mungkin himbauan buat warga Jakarta terutama
yang punya usaha, tolong kebakaran ruko ini seringkali mengakibatkan banyak korban jiwa. Yang pertama alasannya ruko itu hanya ada satu akses jalan keluar. Jadi orang masuk dan keluar melalui pintu yang sama. Anda bayangkan kalau yang terbakar lantai dasar, ruko itu biasa kan 2 lantai 4 lantai. Mau kemana dievakuasi? Kemudian yang kedua, bertralis. Kita tidak melarang alasan keamanan, tapi tolong tralisnya jangan dimatiin. Jadi itu bisa nanti dilakukan buka dari dalam rumah, sehingga dia bisa dipuji off area, dia bisa berpindah ke ruko yang lainnya. Nah itu himbauan kepada warga Jakarta terutama, karena seringkali ini menjadi penyebab utama korban ada korban di kebakaran ruko. Mungkin itu. Pas ditemukan di lantai berapa Pak para Di korban? lantai 2 di dalam kamar. Dalam satu kamar Pak ya? Itu 5 korban itu dalam satu kamar. Siap. Dan masih utuh jenazahnya. Untuk penegasan aja, Pak, itu korban itu meninggalnya karena terbakar atau karena asap? Saya pastikan asap, karena jenazahnya itu tidak seperti gambaran kita lupa bakar kemudian hangus pun enggak, masih utuh jenazahnya. Berarti pinggir Dibawa asap kemana? ya? Di bawah itu. Ke Cikomo. Ada lagi?